Surrender cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and you're blind to bullshit. There's something breaking at the brick of every wall that's holding all that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's covered in all the color lights. It's where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down. And the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Colossal, we come these renegades in the ring. Where the lost get found, every crown of the circus kings. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. It's blinding out, shining anything that you know. Just surrender cause you're coming and you wanna go. Where it's covered in all the light. Where the runaways are running the night. Impossible comes true, intoxicating you. This is the greatest show. Indonesia memiliki perlengkapan terbaik di dunia untuk memerangi perubahan iklim. Hutan seperti ini dipandang sebagai paru-paru dunia dan lahan gambut bertindak ibarat sebuah bank yang menyimpan deposito karbon selama ribuan tahun. Keuntungan itu kini berubah menjadi asap secara dramatis. Selama beberapa bulan terakhir, 3 juta hektar lahan dibakar. Setengah dari jumlah itu merupakan lahan gambut yang kaya akan karbon. This is absolutely appalling. I have never seen anything like it. This is clearly an absolutely apocalyptic scene, I would say. Kebakaran yang terjadi di Indonesia melepaskan jumlah gas rumah kaca mencapai 2 kali lipat dari yang dilepaskan Jerman dalam setahun. Teknologi konversi energi konvensional dan energi terbarukan dalam mengatasi defisit listrik di Sulawesi Utara. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan industri, kebutuhan penggunaan energi pun bertambah. Selama bertahun-tahun sejak ditemukannya minyak yang murah, manusia telah menggantungkan pemenuhan kebutuhan energinya dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil telah mengakibatkan masalah yang menyangkut polusi lingkungan dan ketahanan energi. Penggunaan bahan bakar fosil telah mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang dapat memicu pemanasan global. Selain itu, cadangan energi fosil yang terus berkurang juga menimbulkan kekhawatiran mengenai aspek ketahanan dan kelestariannya. Oleh karena itu, energi baru dan terbarukan harus segera dikembangkan. Energi terbarukan adalah energi ramah lingkungan yang tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global seperti pada sumber-sumber tradisional lain. Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, diberkahi dengan berbagai sumber energi terbarukan seperti air, angin, surya, dan lain-lain. Dari sumber-sumber energi terbarukan ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pengembangan teknologi konversi energi konvensional dan energi terbarukan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas. Dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik.
Di Indonesia, konsumsi listrik dari masyarakat setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perkiraan kebutuhan listrik jangka panjang di Indonesia agar dapat menggambarkan kondisi kelistrikan sekarang ini dan di masa yang akan datang. Sebagian besar kebutuhan listrik di Indonesia saat ini diperoleh dari sumber energi fosil. Menteri ISDM Arifin Tasrif mengungkapkan cadangan minyak bumi Indonesia 9,5 tahun, sementara gas bumi lebih panjang yakni 19,9 tahun. Minyak dan gas bumi itu akan habis jika tidak ada penemuan cadangan baru. Umur cadangan minyak bumi diperkirakan akan habis 9,5 tahun dan gas bumi akan habis 19,9 tahun dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru dan tingkat produksi minyak bumi pada level 700.000 BOPD dan gas bumi 6 BSCFD, kata Arifin saat rapat dengan Komisi 7 Selasa 19 Januari 2021. Dilansir dari detikfinance.com, Arifin menambahkan, cadangan minyak bumi nasional 4,17 miliar barel, sementara yang terbukti atau proven sebanyak 2,44 miliar barel. Kita mengetahui cadangan minyak bumi nasional ada 4,17 miliar barel, di antaranya data yang proven 2,44 miliar barel, ujarnya. Sementara cadangan gas bumi 62,4 triliun kaki kubik. Lalu cadangan gas bumi yang terbukti 43,6 triliun kaki kubik. Cadangan gas bumi 624 triliun kubik feet, diantaranya proven 43,6 triliun kubik feet, ujarnya. Dalam kurun waktu terakhir, harga bahan bakar minyak atau BBM mengalami kenaikan yang sangat berarti, sedangkan cadangan minyak bumi semakin menipis, sehingga dibutuhkan cadangan energi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, energi surya atau matahari merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang berpotensi untuk diterapkan di Indonesia. Nah, energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, potensi energi surya di Indonesia sebenarnya belum dimanfaatkan secara optimal dari total keseluruhan potensi energi surya yang ada di Indonesia. Dan baru tersedia sekitar 10 MWP yang sudah dimanfaatkan di Indonesia. Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sulawesi Utara dipasok oleh perusahaan listrik negara dengan sistem Tanggari Minahasa sebesar 70 kV dan sistem Kota Mobagu sebesar 150 kV serta beberapa sistem terisolasi yaitu sistem Tauna, Malonguane, Ondong Siau, Tagulandang, Beo Talaut, Lirung, dan Molibagu. Dari 8 sistem yang memasok tenaga listrik di Provinsi Sulawesi Utara ini, terdapat 6 sistem berada dalam kondisi surplus atau memiliki cadangan daya, dan 2 sistem lainnya berada pada kondisi defisit atau daya mampu pasoknya lebih kecil dari beban puncak. Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara baru mencapai 71,6%, dan rasio desa berlistrik sebesar 99,8%. Adapun daftar tunggu PLN telah mencapai 16.051 permintaan atau sebesar 82,9 MVA. Studi potensi pembangkit listrik tenaga gelombang laut sistem oscillating water column. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut oscillating water column merupakan suatu sistem teknologi produksi listrik yang lebih stabil dalam menghasilkan listrik dibandingkan dengan teknologi lainnya. Karena pada dasarnya gelombang laut dapat diprediksi dari 5 hari sebelumnya.
Kolom air berisolasi merupakan salah satu prinsip pembangkit listrik yang memanfaatkan naik turunnya air akibat gelombang laut dalam sebuah pipa silinder berlubang. Motor turbin nantinya akan digerakkan oleh udara yang keluar dan masuk pada bagian atas pipa yang diakibatkan oleh naik turunnya air laut. One concept for harnessing the wave energy is the oscillating water column principle. The power takeoff for this technology is typically an air turbine. The most commonly used air turbine for this application is the Wells turbine, which we will explain in this episode. The water level in the chamber rises and falls with the rhythm of the waves and act as a piston. The air is forced forwards and backwards through the turbine and causes the rotation of the turbine. This generates mechanical energy that is converted into electricity by a generator. The Wells turbine has a special feature: it always rotates in the same direction, regardless of which direction the airflow comes from. Pertama, dari Oscillating Water Column atau OWC. Komponen utama dari OWC yaitu pertama adalah piston hidrolik yang bisa dilihat di sebelah kanan saya, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kedudukan generator. Yang kedua adalah motor turbin, berfungsi untuk mengonversi energi kinetik gelombang laut menjadi energi mekanik. Dan yang ketiga, generator untuk mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Yang keempat, submarine tower. Submarine tower ini di dalamnya terdapat jaringan interkoneksi dari generator menuju gardu induk. Submarine tower ini berfungsi sebagai mercusuar, pengawas pelayaran kapal, penyeberangan atau nelayan. Dan yang terakhir adalah pipa kabel bawah tanah yang berfungsi untuk melindungi sambungan interkoneksi dari submarine tower menuju gardu induk agar tidak terjadi gangguan mekanis dan lebih efisien dalam penyaluran energi ke gardu induk. Untuk selanjutnya adalah tentang pemanfaatan potensi teknologi pembangkit listrik tenaga surya model solar panel yang akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh teman saya, Betania Panembunan. Ini adalah gambaran atau komponen dasar tenaga ombak laut dengan pemanfaatan riak gelombang sebagai penggerak mula. Perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen harus tahan terhadap korosi, karena air laut memiliki kandungan 3,5% garam yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga ombak laut dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu pertama, tabung besi berisi udara yang digerakkan oleh gelombang laut untuk memompa hidrolik. Kedua, pompa hidrolik yang bekerja berdasarkan gaya tekan yang memanfaatkan fluida cair untuk menghasilkan energi kinetik. Ketiga, turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pompa hidrolik menghasilkan sebuah tekanan di mana terjadi perubahan atau pemindahan daya lebih besar dari kondisi awal. Fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pembangkit tekanan atau gelombang air laut yang kemudian diteruskan atau disalurkan melalui pipa saluran dan dapat memutar turbin. Energi kinetik tersebut diubah menjadi energi listrik dan selanjutnya listrik tersebut disimpan sebelum dialirkan ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang membutuhkan aliran listrik. Baiklah, perkenalkan nama saya Betania Quincy Panembunan. Pada saat ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan potensi teknologi pembangkit listrik tenaga surya model solar panel atau PLTS rooftop. Pemanfaatan PLTS di Sulawesi Utara belum optimal, tetapi sudah cukup banyak dimanfaatkan pada perumahan atau sering disebut sebagai solar home system atau SHS. Penempatan panel surya di rooftop atau atap bangunan dengan memanfaatkan luas atap sebagai penempatan perangkat PLTS, terutama panel surya, dinilai sangat efektif karena dapat terpapar langsung oleh sinar matahari. Selanjutnya tentang langkah penentuan lokasi pembangunan PLTS. Pengembangan solar panel yang dapat dimanfaatkan masyarakat saat ini ialah PLTS rooftop, di mana solar panel diletakkan di atas atap rumah, perkantoran atau sekolah,
dengan tujuan memanfaatkan ruang kosong atap bangunan untuk dipasang solar panel. Bentuk PLTS rooftop tersebut memiliki keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan PLTS skala besar, di antaranya lebih mudah dan murah untuk diintegrasikan dengan sistem kelistrikan yang sudah ada, dapat memanfaatkan lahan yang ada, atau mengurangi biaya investasi lahan. Untuk gambar bisa teman-teman lihat di samping saya. Dan untuk materi selanjutnya yaitu analisis intensitas radiasi matahari di Indonesia akan disampaikan oleh teman saya Marsal. Indonesia memiliki salah satu energi terbarukan yang melimpah, seperti sekitar 200.000 MW tenaga surya. Karenanya, pemerintah mendorong pemanfaatan tenaga listrik dari energi baru terbarukan, khususnya dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Dalam rangka meregulasi pemanfaatan listrik dari PLTS atap oleh pelanggan PLN, pemerintah saat ini telah menerbitkan Peraturan Menteri SDM Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur penyerapan PLTS atap oleh PLN tanpa mengganggu operasional ketenagalistrikan, mengingat PLTS atap bersifat intermiten atau terputus-putus. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas. Dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Pati jari-jari, elektron dikumpulkan di busbar. Sisi negatif bagian atas sel ini terhubung ke sisi belakang sel berikutnya melalui strip tembaga, dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika Anda menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri, sejajar dengan sel seri lain, Anda akan memperoleh panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,5 voltase. Kombinasi seri dari koneksi paralel dan sel meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentang yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada kedua sisi sel adalah untuk melindungi dari goncangan, getaran, kelembaban, dan kotoran. Mengapa ada 2 jenis tampilan panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur kisi kristalin internal. Dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal terorientasi secara acak. Jika proses kimia kristal silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Meskipun prinsip-prinsip operasi keduanya sama, sel-sel kristal mono memberikan konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Namun, sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga tidak banyak digunakan. Energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus oleh manusia. Indonesia merupakan negara tropis yang akan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia. Pembangkit teman-teman, selanjutnya kita masuk di materi tentang menganalisis intensitas radiasi matahari di Indonesia. Berikut adalah tabel analisa intensitas radiasi matahari di Indonesia. Berdasarkan data tabel 1 tentang analisis intensitas radiasi matahari di Indonesia, Sulawesi Utara dan Gorontalo berpotensi untuk pengembangan teknologi PLTS. Panel surya terdiri dari kristal silikon, di mana setiap setengah didoping menjadi dopan yang berbeda untuk menghasilkan sebuah semikonduktor. Ketika matahari muncul di permukaan, panel surya menyediakan energi yang dibutuhkan untuk semikonduktor menghasilkan arus syara atau DC. DC AC inverter diperlukan untuk mengubah daya DC yang dihasilkan oleh rangkaian solar panel ke listrik AC sehingga dapat digunakan untuk peralatan listrik di rumah serta digunakan oleh jaringan listrik. AC sirkuit adalah sirkuit utama ke dalam rumah. Hal ini terhubung ke kotak, sekring, dan kemudian energi tersebut
digunakan untuk menyalakan peralatan di rumah tangga. Sirkuit AC ini juga menghubungkan meteran listrik untuk rumah. Hal ini memungkinkan perusahaan listrik untuk menentukan berapa besar daya yang disediakan untuk rumah tangga tersebut. Rumah modern sumber energi listriknya juga harus canggih dong. Nah, panel surya ini bisa digunakan sebagai alternatif sumber energi listrik. Alat ini bernama sel surya yang bisa mengubah energi cahaya matahari jadi energi listrik. Sel surya ini dibuat dari bahan silikon. Bahannya berlimpah, bikinnya lebih mudah, dan fungsinya lebih baik dari bahan lain. Rangkaian sel surya disusun menjadi saling terhubung, lalu dilapisi oleh kaca dan lapisan film untuk pelindungnya. Nah, rangkaian ini namanya modul surya. Biar rangkaian modul surya nggak lepas, modul suryanya ditempel pakai lapisan EVA film nih. Mirip laminating kertas gitu deh. Modul surya yang sudah dilaminasi baru deh dirakit pakai bingkai aluminium. Selain kuat, aluminium bersifat isolator, alias nggak bisa jadi penghantar listrik. Jadi aman deh dari bahaya kesetrum. Biar memastikan semuanya sudah berfungsi dengan baik, perlu diuji kualitasnya dulu nih. Ada grounding tester, tes untuk memastikan tidak ada aliran listrik yang mengalir di sekitaran rangka aluminiumnya. Satu panel surya ukuran ini bisa menghasilkan daya 200 watt peak. Artinya jumlah daya paling banyak yang didapat saat matahari lagi terik-teriknya gitu. Kalau di Indonesia, panel surya kebanyakan dipakai di daerah-daerah terdalam yang sulit kejangkau aliran listrik. Tapi sebagai negara yang letaknya di jalur khatulistiwa dan potensi energi dari matahari sangatlah berlimpah, nggak salah deh kalau kita juga mulai pakai alat ini. Manfaatnya kan juga banyak, bisa hemat biaya listrik dan lebih ramah lingkungan. Panel surya hanya bisa menghasilkan listrik pada siang hari, tapi listrik yang dihasilkan tidak bisa disimpan. Nah, untuk rumah modern, kotak penyimpanan energi bernama Powerwall ini bisa menjadi solusi loh. Bisa dibilang sih, alat ini semacam power bank yang biasa kita gunakan. Jadi nggak perlu khawatir mati listrik lagi deh. Nah teman-teman, pada saat ini kita memasuki materi yaitu rancangan proyek. Di dalam rancangan proyek terdiri dari dua rancangan. Yang pertama ada simulasi numerik arus laut dan yang kedua ada pengolahan potensi rapat daya arus laut. Nah, untuk yang pertama simulasi numerik arus laut, penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi numerik dengan perangkat lunak Mach 21 Flow Model Flexible Mesh atau FM untuk memodelkan kecepatan dan arus laut di Selat Lembe selama 1 tahun. Pada hasil simulasi numerik, setiap kondisi musim menunjukkan arah yang jauh berbeda, bergerak bolak-balik dua arah ke timur laut dan barat daya. Hasil ini tersebut menunjukkan bahwa arus di Selat Lembe dominan dibangkitkan oleh arus pasang surut. Arus pasang surut mempunyai sifat bergerak dengan arah yang saling bertolak belakang atau bidirection. Nilai kecepatan arus pada setiap musim pun memiliki perbedaan yang signifikan. Teman-teman, pada saat ini kita datang pada rancangan proyek yang kedua, yaitu pengolahan potensi rapat daya arus laut. Menurut Frankel dalam YOSI 2014, menjelaskan tentang daya listrik yang diperoleh dari aliran air dan energi yang ditangkap sangat berpengaruh terhadap kecepatan arus gelombang laut. Hal ini dapat dibuktikan dari persamaan Frankel bahwa rapat daya listrik dapat dihasilkan dari aliran air. Daya listrik tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Frankel, yaitu seperti di kanan saya, P per A sama dengan 1/2 mutlak P pangkat 3 N. Efektivitas motor turbin atau M kuadrat, yaitu bagian tempat terjadi perpotongan aliran di daerah instalasi turbin. H adalah efisiensi turbin, N sama dengan 0,25 melalui percobaan, dan V adalah kecepatan arus laut meter per detik Frankel 2001. Densitas air laut dianggap homogen dengan nilai P sama dengan 1025 kg per meter pangkat 3. Hickman et al. 2006.
efisiensi turbin sebesar 0,25 melalui percobaan, sehingga nilai atau koefisien utama yang berpengaruh adalah kecepatan arus listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan dari teman saya, Tasya Kumul. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu dengan bertambahnya konsumsi listrik di Sulawesi Utara, maka diperlukan adanya solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, solusi yang ada ke depannya yaitu dengan mengembangkan potensi teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang laut sistem OEC dan dengan memanfaatkan potensi teknologi pembangkit listrik tenaga surya model solar panel. Sehingga dengan adanya solusi ini dapat mengatasi defisit listrik di Sulawesi Utara. Demikian video ini kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan jika ada tambahan atau sanggahan dapat dituliskan di kolom komentar.